Gubernur Maluku yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kasrul Selang mengunjungi lokasi pembangunan sekolah rakyat di Desa Ubung, Kecamatan Liliali, Kabupaten Buru pada Sabtu 25 Oktober 2025 sore hari. Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau progres persiapan pembangunan fasilitas pendidikan yang digagas sebagai upaya untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah tersebut. Untuk informasi selengkapnya pemirsa, sudah dihimpun oleh rekan kami Umi Dalila, jurnalis Tribun Ambon yang saat ini juga sudah terhubung bersama kita. Rekan Umi, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik, terima kasih rekan Justina dan selamat siang Tribuners. Dapat saya laporkan dari Kota Namlea, Kabupaten Buru bahwa pemerintah Provinsi Maluku melakukan kunjungan pada lokasi pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Buru. Dalam hal ini merupakan kunjungan Gubernur Maluku yakni Hendrik Lewelisa, namun beliau berhalangan hadir dan diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Maluku, Kasrul Selang. Dalam kunjungan tersebut, disambut meriah oleh Kepala Desa setempat dan masyarakat sekitar dan dipandu langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buru, Lahidi, dalam menjelaskan hal-hal yang telah disiapkan pemerintah daerah untuk pembangunan sekolah rakyat tersebut. Dijelaskan akan terdapat 3 tahapan yakni tingkat SD, SMP, dan SMA dengan sebanyak 3.000 calon penerima manfaat yang telah terdaftar dalam data BPKS yang termasuk dalam golongan Dasil 1 dan 2. Namun pemerintah daerah juga telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pembangunan fasilitas dan berbagai infrastruktur pendukung yang telah disediakan seperti pembangunan jalan lingkar selebar 8 meter, pematangan lahan, penyediaan air bersih, serta akses listrik untuk kawasan pendidikan tersebut. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kota Namlea, Kabupaten Buru. Kembali ke rekan Yustiana. Hidup sederhana bukanlah pilihan, tapi keharusan bagi para santri di Pondok Pesantren Al-Amin di Pantai Gumumai, Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur Maluku. Setiap hari mereka hanya makan seadanya, terkadang bubur di pagi hari, nasi dan sayur di siang dan malam harinya. Kendati terbatas, para santri tidak pernah mengeluh. Mereka menganggap kesederhanaan di pondok adalah bagian dari perjuangan menuntut ilmu. Untuk informasi selengkapnya, Tribuners akan disampaikan oleh jurnalis kami dari Tribun Ambon, Haliudin Ulima. Silakan rekan Haliudin Ulima dengan laporan selengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan Iraka dan Tribuners dimana-mana berada. Memang benar bahwa di Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur, tepatnya di Pantai Gumumai, terdapat berdiri satu pondok pesantren Al-Amin di kawasan tersebut yang hidup dengan kehidupan sederhana yang berjalan setiap harinya. Setiap hari para santri hanya makan seadanya, kadang bubur di pagi hari dan nasi dengan lauk sayur atau telur di siang dan malam hari. Ponpes Al-Amin sendiri saat ini memiliki 15 murid, terdiri dari 3 siswi SD, kemudian ada 9 siswi SMP dan 3 orang siswi SMA. Untuk 10 santri yang menetap biasanya menghabiskan anggaran sebesar 30.000 sehari untuk makan dan minum mereka. Sementara untuk tahun kemarin sendiri Tribuners, Ponpes ini mendapat 7 orang siswa yang berhasil menamatkan sekolah di pondok pesantren tersebut, terdiri dari 3 orang siswa SMA dan 2 orang siswa SMP. Jumlah ini sudah termasuk anggaran sebesar 30.000 setiap hari ini sudah termasuk ke dalam harga bahan pokok, kemudian seperti sayur, bumbu, dan minyak goreng. Hal itu disampaikan langsung oleh Nazila Nur, salah satu staf pondok pesantren dan juga juru masak. Kata dia, hampir setiap hari menu makan yang tersaji adalah sayur, entah kangkung, terong, ataupun sejenisnya yang paling murah ditemui di pasar saat ini. Kendati dalam kehidupan terbatas, para santri tidak pernah mengeluh. Mereka menganggap kesederhanaan di pondok adalah bagian dari perjuangan untuk menuntut ilmu. Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa kehidupan mereka bergantung pada sumbangan masyarakat yang menjadi penopang utama dalam menghidupi dapur di pondok mereka, Tribuners. Sang pengasuh berharap ada dukungan rutin dari pemerintah ataupun ASN di Kabupaten Seram bagian timur seperti program donasi mingguan, Tribuners.
Diketahui pondok ini menjadi tempat bernaung bagi belasan anak dari keluarga kurang mampu yang berjuang menuntut ilmu agama dan umum di tengah segala keterbatasan. Pesantren Al-Amin sendiri sejak tahun 2021 dan baru menetap di kawasan Pantai Gumumai pada awal tahun 2025 setelah sebelumnya menumpang di kawasan Tansi Ambon, Kota Bula. Meski sederhana, pondok ini bagai rumah kedua bagi 15 orang santri yang sebagian besar berasal dari keluarga miskin, bahkan ada yang yatim piatu saat ini, Tribuners. Fasilitas di pondok tersebut masih sangat jauh dari kata layak. Sampai saat ini pun seluruh bangunan mulai dari asrama putra, asrama putri, kemudian musola hingga kantor mereka hanya terbuat dari papan seadanya, Tribuners. Mereka juga kekurangan tenaga guru yang saat ini hanya terdapat 4 guru yang mengajar, ya Tribuners, termasuk pengasuh sendiri yang juga merangkap sebagai staf yayasan, pengasuh hingga tukang masak untuk para santri dan santriwati. Meski demikian, kegiatan belajar mengajar dan ibadah dipastikan tetap berjalan hingga saat ini. Diketahui pula sejak berpindah ke lokasi baru ini, pondok ini belum pernah mendapatkan bantuan besar dari pemerintah ataupun pemerintah provinsi. Mereka hanya mengandalkan sumbangan dari masyarakat maupun orang yang ingin berdonasi. Demikian rekan Iraka yang dapat saya laporkan kembali ke studio. Fakultas Sastra Universitas Ikra Buru atau Unikbu menggelar pentas seni Bulan Bahasa dengan tema Bahasa sebagai Ruang Berkarya, Sastra sebagai Nafas Budaya di Gedung Auditorium pada Selasa 28 Oktober 2025. Kegiatan ini menampilkan beragam pertunjukan seni seperti pembacaan puisi, tarian, dan lagu solo yang dibawakan oleh mahasiswa Fakultas Sastra. Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru serta Dinas Perpustakaan Kabupaten Buru. Dalam sambutannya, Wakil Rektor 2 Universitas Ikra Buru Dr. Jufri Laitupa menyampaikan pentingnya bahasa sebagai bagian dari identitas dan peradaban bangsa. Ia juga berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan sukses dan memberi manfaat bagi sivitas akademika Unikbu. Pentas seni ditutup dengan penampilan tarian adat Cakalele dan tarian Sawat yang dibawakan oleh mahasiswa Universitas Ikra Buru. Diketahui Bulan Bahasa merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan setiap bulan Oktober untuk memperingati peran penting bahasa dan sastra Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peringatan ini berakar dari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, di mana para pemuda berikrar menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Karena itu, setiap Oktober dijadikan momentum untuk menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia, sekaligus mendorong pelestarian bahasa daerah dan pengembangan sastra nasional. Institut Agama Kristen Negeri atau IAKN Ambon mendatangkan sejumlah seniman dari Belanda pada Rabu 29 Oktober 2025. Wali Kota Ambon, Budewin Watimena, menyebut tema yang membingkai kegiatan ini dibuka langsung dengan petikan gitar. Dalam acara ini, ratusan mahasiswa hingga tamu undangan sangat antusias, salah satunya dengan memberikan tepukan tangan hingga adanya pertanyaan dalam diskusi bertajuk Masterclass Blues Gitar. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Novanda Halirat. Rekan Novanda, silakan laporan Anda. Ya, Tribuners melaporkan langsung dari Ambon bahwa Institut Agama Kristen Negeri Ambon atau IAKN Ambon mendatangkan sejumlah seniman berkebangsaan Belanda. Tak hanya berkebangsaan Belanda, mereka juga ini ada yang berdarah Maluku, Tribuners. Kegiatan ini berlangsung di auditorium kampus IAKN Ambon. Dalam kegiatan ini dibuka langsung oleh Wali Kota Ambon, Budewin Watimena, dan kemudian dilanjutkan dengan Masterclass Blues Gitar. Dan sebagai tambahan juga Tribuners, setelah selesai Master Blues Gitar oleh Boas, dilanjutkan dengan Moya Weno dan Saska Lekatompesi dalam movement naratif. Jadi di movement naratif ini Tribuners, mereka berdua, Maya dan Saska, menampilkan tarian yang sudah menjadi tarian mereka, Tribuners.
Selanjutnya untuk agenda tanggal 3 sampai 4 itu ada workshop musik dan media dan public relation oleh Victor Joseph. Nantinya kemudian saat kami wawancarai Rektor IAKN Ambon, dirinya mengatakan bahwa kolaborasi ini dirinya sangat bangga karena kolaborasi ini dapat mengalir dengan adanya kehadiran dari teman-teman asal Belanda yang menurutnya ini sangat bermanfaat bagi para sastrawan, praktisi, musisi, dan juga berkolaborasi yang juga memberikan aspirasi kepada masyarakat dan mahasiswa terkhususnya. Dirinya berharap lewat kegiatan ini dapat menguatkan ekosistem musik di Kota Ambon dan dapat berguna dalam aspek praktis dan akademis kepada para pelajar dan musisi yang belajar secara otodidak. Sebagai informasi, kegiatan bergengsi ini berkolaborasi dengan pemerintah Kota Ambon, Ambon Music Office atau AMO, dan ada juga dari Kedutaan Belanda. Ya, demikian laporan yang saya sampaikan dari Ambon. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Novanda Halirat atas laporan Anda dari Tribun Ambon. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Rektor IAKN Ambon, Profesor Dr. Yance Z. Rumahuru. Ini IAKN Ambon kolaborasi dengan pemerintah Kota Ambon, tapi juga dengan AMO, dengan Erasmus House Swiss dan Kedutaan Belanda melakukan masterclass dan workshop disebut sebagai interdisipliner karena di dalamnya ada performance masterclass. Puluhan siswa-siswi SMP MTS di Masohi, Maluku Tengah, pingsan dan dilarikan ke rumah sakit seusai mengikuti lomba baris indah dalam rangka HUT ke-68 Kota Masohi pada Kamis 30 Oktober sekitar pukul 17:30 waktu Indonesia Timur. Para peserta mengalami lemas, sesak napas hingga pingsan setelah mencapai garis finish di samping lapangan Nusantara Kota Masohi. Orang tua dan guru menyayangkan kelalaian panitia karena tidak menyiapkan tenaga medis maupun ambulans di lokasi kegiatan sehingga penanganan menjadi lambat. Informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan wartawan Tribun Ambon, rekan Silmi Sirati Swailo. Silakan laporannya. Baik, terima kasih rekan Nurma. Memang benar pada Kamis 30 Oktober 2025 kemarin, puluhan siswa-siswi SMP atau MTS di Kota Masohi pingsan usai mengikuti lomba baris indah yang dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-68 Kota Masohi, Maluku Tengah. Dan dari informasi yang kami himpun, benar bahwa sebanyak 31 siswa perempuan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Masohi usai mengikuti ataupun usai pingsan pada saat telah memasuki garis finish pada lomba baris indah yang berlangsung Kamis 30 Oktober kemarin. Dan berdasarkan pengakuan salah seorang guru yang menyatakan bahwa keprihatinannya ataupun menyatakan ketidakpuasannya karena tidak tersedia ataupun tidak disediakan tenaga medis oleh panitia penyelenggara. Kemudian informasi yang kami himpun juga Tribuners bahwa sebanyak 17 siswa diinfus usai dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Tribuners. Dan dari pantauan kami di lokasi memang pada sekitar pukul 18 lewat 40-an menit memang Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, tepatnya di bagian IGD, dipenuhi oleh para orang tua dan juga siswa yang berdatangan di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Masohi. Kemudian dari konfirmasi yang kami lakukan dengan ketua panitia, dia menyatakan bahwa adanya miskomunikasi dengan tim medis yang membuat ataupun menyebabkan ketidaktanganannya secara proporsional ataupun secara
baik daripada siswa-siswi yang mengalami pingsan usai mengikuti lomba baris indah ini. Kemudian dari informasi yang kami himpun juga bahwa Ketua Panitia sendiri menyampaikan permohonan maafnya, juga menyampaikan bakal bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Dan kemudian dapat kami informasikan juga bahwa di hari ini dilanjutkan dengan lomba baris indah tingkat SD yang tentunya menjadi bahan evaluasi dari pihak panitia untuk menyediakan tenaga medis pada lomba baris indah yang digelar 2 hari ini. Demikian laporan yang bisa saya laporkan dari Mas Wahyu Maluku Tengah. Kembali ke rekan Nurma di studio. Baik, terima kasih rekan Silmi. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, simak juga wawancara yang telah rekan kami rangkum bersama dengan pihak terkait. Kejadian anak-anak yang pingsan pada umumnya pertama kita lihat itu untuk tenaga medis tidak ada di tempat. Waktu kita konsultasi bersama panitia, katanya itu sudah menyurat kepada pihak terkait, tapi sampai sejauh ini tidak ada. Itu yang kita sebagai guru dan juga perwakilan dari orang tua sesalkan tentang itu. Tentunya Bapak akan evaluasi sebaik mungkin terkait dengan kegiatan besok untuk di tingkat SD. Bapak akan evaluasi mungkin dari jarak dan lain sebagainya. Bapak akan juga melihat mungkin faktor-faktor yang lain X yang mungkin kadang bisa lewati. Gubernur Maluku yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kasrul Selang mengunjungi lokasi pembangunan sekolah rakyat di Desa Ubung, Kecamatan Liliali, Kabupaten Buru pada Sabtu 25 Oktober 2025 sore hari. Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau progres persiapan pembangunan fasilitas pendidikan yang digagas sebagai upaya untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah tersebut. Untuk informasi selengkapnya pemirsa, sudah dihimpun oleh rekan kami Umi Dalila, jurnalis Tribun Ambon yang saat ini juga sudah terhubung bersama kita. Rekan Umi, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik, terima kasih rekan Justina, dan selamat siang Tribuners. Dapat saya laporkan dari Kota Namlea, Kabupaten Buru, bahwa pemerintah Provinsi Maluku melakukan kunjungan pada lokasi pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Buru. Dalam hal ini merupakan kunjungan Gubernur Maluku yakni Hendrik Lewelisa, namun beliau berhalangan hadir dan diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Maluku, Kasrul Selang. Dalam kunjungan tersebut, disambut meriah oleh Kepala Desa setempat dan masyarakat sekitar dan dipandu langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buru, Lahidi, dalam menjelaskan hal-hal yang telah disiapkan pemerintah daerah untuk pembangunan sekolah rakyat tersebut. Dijelaskan akan terdapat 3 tahapan yakni tingkat SD, SMP, dan SMA dengan sebanyak 3.000 calon penerima manfaat yang telah terdaftar dalam data BPKS yang termasuk dalam golongan Dasil 1 dan 2. Namun pemerintah daerah juga telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pembangunan fasilitas dan berbagai infrastruktur pendukung yang telah disediakan seperti pembangunan jalan lingkar selebar 8 meter, pematangan lahan, penyediaan air bersih, serta akses listrik untuk kawasan pendidikan tersebut. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kota Namlea, Kabupaten Buru. Kembali ke rekan Yustiana. Hidup sederhana bukanlah pilihan, tapi keharusan bagi para santri di Pondok Pesantren Al-Amin di Pantai Gumumai, Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur Maluku. Setiap hari mereka hanya makan seadanya, terkadang bubur di pagi hari, nasi dan sayur di siang dan malam harinya. Kendati terbatas, para santri tidak pernah mengeluh. Mereka menganggap kesederhanaan di pondok adalah bagian dari perjuangan menuntut ilmu. Untuk informasi selengkapnya, Tribuners akan disampaikan oleh jurnalis kami dari Tribun Ambon, Haliudin Ulima. Silakan rekan Haliudin Ulima dengan laporan selengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan Iraka dan Tribuners dimanapun Anda berada. Memang benar bahwa di
Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur, tepatnya di Pantai Gumai, terdapat berdiri satu pondok pesantren Al-Amin di kawasan tersebut yang hidup dengan kehidupan sederhana yang berjalan setiap harinya. Setiap hari para santri hanya makan seadanya, kadang bubur di pagi hari dan nasi dengan lauk sayur atau telur di siang dan malam hari. Ponpes Al-Amin sendiri saat ini memiliki 15 murid, terdiri dari 3 siswi SD, kemudian ada 9 siswi SMP dan 3 orang siswi SMA. Untuk 10 santri yang menetap biasanya menghabiskan anggaran sebesar 30.000 sehari untuk makan dan minum mereka. Sementara untuk tahun kemarin sendiri, Tribuners, Ponpes ini mendapat 7 orang siswa yang berhasil menamatkan sekolah di pondok pesantren tersebut, terdiri dari 3 orang siswa SMA dan 2 orang siswa SMP. Jumlah ini sudah termasuk anggaran sebesar 30.000 setiap hari ini sudah termasuk ke dalam harga bahan pokok, kemudian seperti sayur, bumbu, dan minyak goreng. Hal itu disampaikan langsung oleh Nazila Nur, salah satu staf pondok pesantren dan juga juru masak. Kata dia, hampir setiap hari menu makan yang tersaji adalah sayur, entah kangkung, terong, ataupun sejenisnya yang paling murah ditemui di pasar saat ini. Kendati dalam kehidupan terbatas, para santri tidak pernah mengeluh. Mereka menganggap kesederhanaan di pondok adalah bagian dari perjuangan untuk menuntut ilmu. Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa kehidupan mereka bergantung pada sumbangan masyarakat yang menjadi penopang utama dalam menghidupi dapur di pondok mereka, Tribuners. Sang pengasuh berharap ada dukungan rutin dari pemerintah ataupun ASN di Kabupaten Seram bagian timur seperti program donasi mingguan, Tribuners. Diketahui pondok ini menjadi tempat bernaung bagi belasan anak dari keluarga kurang mampu yang berjuang menuntut ilmu agama dan umum di tengah segala keterbatasan. Pesantren Al-Amin sendiri sejak tahun 2021 dan baru menetap di kawasan Pantai Gumai pada awal tahun 2025 setelah sebelumnya menumpang di kawasan Tansi Ambon, Kota Bula. Meski sederhana, pondok ini bagai rumah kedua bagi 15 orang santri yang sebagian besar berasal dari keluarga miskin, bahkan ada yang yatim piatu saat ini, Tribuners. Fasilitas di pondok tersebut masih sangat jauh dari kata layak. Sampai saat ini pun seluruh bangunan mulai dari asrama putra, asrama putri, kemudian musola hingga kantor mereka hanya terbuat dari papan seadanya, Tribuners. Mereka juga kekurangan tenaga guru yang saat ini hanya terdapat 4 guru yang mengajar, ya, Tribuners, termasuk pengasuh sendiri yang juga merangkap sebagai staf yayasan, pengasuh hingga tukang masak untuk para santri dan santriwati. Meski demikian, kegiatan belajar mengajar dan ibadah dipastikan tetap berjalan hingga saat ini. Diketahui pula sejak berpindah ke lokasi baru ini, pondok ini belum pernah mendapatkan bantuan besar dari pemerintah ataupun pemerintah provinsi. Mereka hanya mengandalkan sumbangan dari masyarakat maupun orang yang ingin berdonasi. Demikian rekan Iraka yang dapat saya laporkan kembali ke studio. Fakultas Sastra Universitas Ikra Buru atau Unikbu menggelar pentas seni Bulan Bahasa dengan tema Bahasa sebagai Ruang Berkarya, Sastra sebagai Nafas Budaya di Gedung Auditorium pada Selasa 28 Oktober 2025. Kegiatan ini menampilkan beragam pertunjukan seni seperti pembacaan puisi, tarian, dan lagu solo yang dibawakan oleh mahasiswa Fakultas Sastra. Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru serta Dinas Perpustakaan Kabupaten Buru. Dalam sambutannya, Wakil Rektor 2 Universitas Ikra Buru Dr. Jufri Laitupa menyampaikan pentingnya bahasa sebagai bagian dari identitas dan peradaban bangsa. Ia juga berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan sukses dan memberi manfaat bagi sivitas akademika Unikbu. Pentas seni ditutup dengan penampilan tarian adat Cakalele dan tarian Sawat yang dibawakan oleh mahasiswa Universitas Ikra Buru. Diketahui Bulan Bahasa merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan setiap bulan Oktober untuk memperingati peran penting bahasa dan sastra Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peringatan ini berakar dari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928
di mana para pemuda berikrar menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Karena itu, setiap Oktober dijadikan momentum untuk menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia, sekaligus mendorong pelestarian bahasa daerah dan pengembangan sastra nasional. Institut Agama Kristen Negeri atau IAKN Ambon mendatangkan sejumlah seniman dari Belanda pada Rabu 29 Oktober 2025. Wali Kota Ambon, Budewin Watimena, menyebut tema yang membingkai kegiatan ini dibuka langsung dengan petikan gitar. Dalam acara ini, ratusan mahasiswa hingga tamu undangan sangat antusias, salah satunya dengan memberikan tepukan tangan hingga adanya pertanyaan dalam diskusi bertajuk Masterclass Blues Gitar. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Novanda Halirat. Rekan Novanda, silakan laporan Anda. Ya, Tribuners melaporkan langsung dari Ambon bahwa Institut Agama Kristen Negeri Ambon atau IAKN Ambon mendatangkan sejumlah seniman berkebangsaan Belanda. Tak hanya berkebangsaan Belanda, mereka juga ini ada yang berdarah Maluku, Tribuners. Kegiatan ini berlangsung di auditorium kampus IAKN Ambon. Dalam kegiatan ini dibuka langsung oleh Wali Kota Ambon, Budewin Watimena, dan kemudian dilanjutkan dengan Masterclass Blues Gitar. Dan sebagai tambahan juga Tribuners, setelah selesai Master Blues Gitar oleh Boas, dilanjutkan dengan Moya Weno dan Saska Lekatompesi dalam movement naratif. Jadi di movement naratif ini Tribuners, mereka berdua, Maya dan Saska, menampilkan tarian yang sudah menjadi tarian mereka, Tribuners. Selanjutnya untuk agenda tanggal 3 sampai 4 itu ada workshop musik dan media dan public relation oleh Victor Joseph nantinya, Tribuners. Kemudian saat kami wawancarai Rektor IAKN Ambon, dirinya mengatakan bahwa kolaborasi ini dirinya sangat bangga karena kolaborasi ini dapat mengalir dengan adanya kehadiran dari teman-teman asal Belanda yang menurutnya ini sangat bermanfaat bagi para sastrawan, praktisi, musisi, dan juga berkolaborasi yang juga memberikan aspirasi kepada masyarakat dan mahasiswa terkhususnya. Dirinya berharap lewat kegiatan ini dapat menguatkan ekosistem musik di Kota Ambon dan dapat berguna dalam aspek praktis dan akademis kepada para pelajar dan musisi yang belajar secara otodidak. Sebagai informasi, kegiatan bergengsi ini berkolaborasi dengan pemerintah Kota Ambon, Ambon Music Office atau AMO, dan ada juga dari Kedutaan Belanda. Ya, demikian laporan yang saya sampaikan dari Ambon. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Novanda Halirat atas laporan Anda dari Tribun Ambon. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Rektor IAKN Ambon, Profesor Dr. Yance Z. Rumahuru. Ini IAKN Ambon kolaborasi dengan pemerintah Kota Ambon, tapi juga dengan AMO, dengan Erasmus House dan Kedutaan Belanda melakukan masterclass dan workshop disebut sebagai interdisipliner karena di dalamnya ada performance masterclass. Puluhan siswa-siswi SMP MTS di Masohi, Maluku Tengah, pingsan dan dilarikan ke rumah sakit seusai mengikuti lomba baris indah dalam rangka HUT ke-68 Kota Masohi pada Kamis 30 Oktober sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Timur. Para peserta mengalami lemas, sesak napas, hingga pingsan setelah mencapai garis finish di samping lapangan Nusantara Kota Masohi. Orang tua dan guru menyayangkan kelalaian panitia karena tidak menyiapkan tenaga medis maupun ambulans di lokasi kegiatan sehingga penanganan menjadi lambat. Informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan wartawan Tribun Ambon, rekan Silmi Sirati Swailo. Silakan laporannya.
Baik, terima kasih rekan Nurma. Memang benar pada Kamis 30 Oktober 2025 kemarin, puluhan siswa-siswi SMP ataupun MTS di Kota Masohi pingsan usai mengikuti lomba baris indah yang dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-68 Kota Masohi, Maluku Tengah. Dan dari informasi yang kami himpun, benar bahwa sebanyak 31 siswa perempuan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Masohi usai mengikuti ataupun usai pingsan pada saat telah memasuki garis finish pada lomba baris indah yang berlangsung Kamis 30 Oktober kemarin. Dan berdasarkan pengakuan salah seorang guru yang menyatakan bahwa keprihatinannya ataupun menyatakan ketidakpuasannya karena tidak tersedia ataupun tidak disediakan tenaga medis oleh panitia penyelenggara. Kemudian informasi yang kami himpun juga Tribuners bahwa sebanyak 17 siswa diinfus usai dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Tribuners. Dan dari pantauan kami di lokasi memang pada sekitar pukul 18 lewat 40-an menit memang Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, tepatnya di bagian IGD, dipenuhi oleh para orang tua dan juga siswa yang berdatangan di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Masohi. Kemudian dari konfirmasi yang kami lakukan dengan Ketua Panitia, dia menyatakan bahwa adanya miskomunikasi dengan tim medis yang membuat ataupun menyebabkan ketidaktanganannya secara proporsional ataupun secara baik daripada siswa-siswi yang mengalami pingsan usai mengikuti lomba baris indah ini. Kemudian dari informasi yang kami himpun juga bahwa Ketua Panitia sendiri menyampaikan permohonan maafnya, juga menyampaikan bakal bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Dan kemudian dapat kami informasikan juga bahwa di hari ini dilanjutkan dengan lomba baris indah tingkat SD yang tentunya menjadi bahan evaluasi dari pihak panitia untuk menyediakan tenaga medis pada lomba baris indah yang digelar 2 hari ini. Demikian laporan yang bisa saya laporkan dari Masohi, Maluku Tengah. Kembali ke rekan Nurma di studio. Baik, terima kasih rekan Silmi. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, simak juga wawancara yang telah rekan kami rangkum bersama dengan pihak terkait. Kejadian anak-anak yang pingsan pada umumnya pertama kita lihat itu untuk tenaga medis tidak ada di tempat. Waktu kita konsultasi bersama panitia, katanya itu sudah menyurat kepada pihak terkait, tapi sampai sejauh ini tidak ada. Itu yang kita sebagai guru dan juga perwakilan dari orang tua sesalkan tentang itu. Intinya akan evaluasi sebaik mungkin terkait dengan kegiatan besok untuk di tingkat SD. Akan evaluasi mungkin dari jarak dan lain sebagainya. Akan juga melihat mungkin faktor-faktor yang lain, yang mungkin kadang bisa lewati. Gubernur Maluku yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kasrul Selang mengunjungi lokasi pembangunan sekolah rakyat di Desa Ubung, Kecamatan Liliali, Kabupaten Buru pada Sabtu 25 Oktober 2025 sore hari. Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau progres persiapan pembangunan fasilitas pendidikan yang digagas sebagai upaya untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah tersebut. Untuk informasi selengkapnya pemirsa, sudah dihimpun oleh rekan kami Umi Dalila, jurnalis Tribun Ambon yang saat ini juga sudah terhubung bersama kita. Rekan Umi, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik, terima kasih rekan Justina, dan selamat siang Tribuners. Dapat saya laporkan dari Kota Namlea, Kabupaten Buru, bahwa pemerintah Provinsi Maluku melakukan kunjungan pada lokasi pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Buru. Dalam hal ini merupakan kunjungan Gubernur Maluku yakni Hendrik Lewelisa
Namun beliau berhalangan hadir dan diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Maluku, Kasrul Selang. Dalam kunjungan tersebut, disambut meriah oleh Kepala Desa setempat dan masyarakat sekitar dan dipandu langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buru, Lahidi, dalam menjelaskan hal-hal yang telah disiapkan pemerintah daerah untuk pembangunan sekolah rakyat tersebut. Dijelaskan akan terdapat 3 tahapan yakni tingkat SD, SMP, dan SMA dengan sebanyak 3.000 calon penerima manfaat yang telah terdaftar dalam data BPKS yang termasuk dalam golongan Dasil 1 dan 2. Namun pemerintah daerah juga telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pembangunan fasilitas dan berbagai infrastruktur pendukung yang telah disediakan seperti pembangunan jalan lingkar selebar 8 meter, pematangan lahan, penyediaan air bersih, serta akses listrik untuk kawasan pendidikan tersebut. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kota Namlea, Kabupaten Buru. Kembali ke rekan Yustiana. Hidup sederhana bukanlah pilihan, tapi keharusan bagi para santri di Pondok Pesantren Al-Amin di Pantai Gumumai, Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur Maluku. Setiap hari mereka hanya makan seadanya, terkadang bubur di pagi hari, nasi dan sayur di siang dan malam harinya. Kendati terbatas, para santri tengah mengeluh. Mereka sederhana adalah bagian dari perjuangan menuntut ilmu. Untuk informasi selengkapnya, Tribuners akan disampaikan oleh jurnalis kami dari Tribun Ambon, Haliudin Ulima. Silakan rekan Haliudin Ulima dengan laporan selengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan Iraka dan Tribuners dimana-mana berada. Memang benar bahwa di Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur, tepatnya di Pantai Gumumai, terdapat berdiri satu pondok pesantren Al-Amin di kawasan tersebut yang hidup dengan kehidupan sederhana yang berjalan setiap harinya. Setiap hari para santri hanya makan seadanya, kadang bubur di pagi hari dan nasi dengan lauk sayur atau telur di siang dan malam hari. Ponpes Al-Amin sendiri saat ini memiliki 15 murid, terdiri dari 3 siswi SD, kemudian ada 9 siswi SMP dan 3 orang siswi SMA. Untuk 10 santri yang menetap biasanya menghabiskan anggaran sebesar 30.000 sehari untuk makan dan minum mereka. Sementara untuk tahun kemarin sendiri, Tribuners, Ponpes ini mendapat 7 orang siswa yang berhasil menamatkan sekolah di pondok pesantren tersebut, terdiri dari 3 orang siswa SMA dan 2 orang siswa SMP. Jumlah ini sudah termasuk anggaran sebesar 30.000 setiap hari ini sudah termasuk ke dalam harga bahan pokok, kemudian seperti sayur, bumbu, dan minyak goreng. Selain itu disampaikan Nazila, staf pondok pesantren dan juga juru masak. Kata dia, hampir setiap hari menu makan yang tersaji adalah sayur, entah kangkung, terong, ataupun sejenisnya yang paling murah ditemui di pasar saat ini. Kendati dalam kehidupan terbatas, para santri tidak pernah mengeluh. Mereka menganggap kesederhanaan di pondok adalah bagian dari perjuangan untuk menuntut ilmu. Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa kehidupan mereka bergantung pada sumbangan masyarakat yang menjadi penopang utama dalam menghidupi dapur di pondok mereka, Tribuners. Sang pengasuh berharap ada dukungan rutin dari pemerintah ataupun ASN di Kabupaten Seram bagian timur seperti program donasi mingguan, Tribuners. Diketahui pondok ini menjadi tempat bernaung bagi belasan anak dari keluarga kurang mampu yang berjuang menuntut ilmu agama dan umum di tengah segala keterbatasan. Pesantren Al-Amin sendiri sejak tahun 2021 dan baru menetap di kawasan Pantai Gumumai pada awal tahun 2025 setelah sebelumnya menumpang di kawasan Tansi Ambon, Kota Bula. Meski sederhana, pondok ini bagai rumah kedua bagi 15 orang santri yang sebagian besar berasal dari keluarga miskin, bahkan ada yang yatim piatu saat ini, Tribuners. Fasilitas di pondok tersebut masih sangat jauh dari kata layak. Sampai saat ini pun seluruh bangunan mulai dari asrama putra, asrama putri, kemudian musola hingga kantor mereka hanya terbuat dari papan seadanya, Tribuners. Mereka juga kekurangan tenaga guru yang
saat ini hanya terdapat 4 guru yang mengajar ya Tribuners, termasuk pengasuh sendiri yang juga merangkap sebagai staf yayasan, pengasuh hingga tukang masak untuk para santri dan santriwati. Meski demikian, kegiatan belajar mengajar dan ibadah dipastikan tetap berjalan hingga saat ini. Diketahui pula sejak berpindah ke lokasi baru ini, pondok ini belum pernah mendapatkan bantuan besar dari pemerintah ataupun pemerintah provinsi. Mereka hanya mengandalkan sumbangan dari masyarakat maupun orang yang ingin berdonasi. Demikian rekan Iraka yang dapat saya laporkan kembali ke studio. Fakultas Sastra Universitas Ikra Buru atau Unikbu menggelar pentas seni Bulan Bahasa dengan tema Bahasa sebagai Ruang Berkarya, Sastra sebagai Nafas Budaya di Gedung Auditorium pada Selasa 28 Oktober 2025. Kegiatan ini menampilkan beragam pertunjukan seni seperti pembacaan puisi, tarian, dan lagu solo yang dibawakan oleh mahasiswa Fakultas Sastra. Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru serta Dinas Perpustakaan Kabupaten Buru. Dalam sambutannya, Wakil Rektor 2 Universitas Ikra Buru Dr. Jufri Laitupa menyampaikan pentingnya bahasa sebagai bagian dari identitas dan peradaban bangsa. Ia juga berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan sukses dan memberi manfaat bagi sivitas akademika Unikbu. Pentas seni ditutup dengan penampilan tarian adat Cakalele dan tarian Sawat yang dibawakan oleh mahasiswa Universitas Ikra Buru. Diketahui Bulan Bahasa merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan setiap bulan Oktober untuk memperingati peran penting bahasa dan sastra Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peringatan ini berakar dari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, di mana para pemuda berikrar menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Karena itu, setiap Oktober dijadikan momentum untuk menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia, sekaligus mendorong pelestarian bahasa daerah dan pengembangan sastra nasional. Institut Agama Kristen Negeri atau IAKN Ambon mendatangkan sejumlah seniman dari Belanda pada Rabu 29 Oktober 2025. Wali Kota Ambon, Budewin Watimena, menyebut tema yang membingkai kegiatan ini dibuka langsung dengan petikan gitar. Dalam acara ini, ratusan mahasiswa hingga tamu undangan sangat antusias, salah satunya dengan memberikan tepukan tangan hingga adanya pertanyaan dalam diskusi bertajuk Masterclass Blues Gitar. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Novanda Halirat. Rekan Novanda, silakan laporan Anda. Ya, Tribuners melaporkan langsung dari Ambon bahwa Institut Agama Kristen Negeri Ambon atau IAKN Ambon mendatangkan sejumlah seniman berkebangsaan Belanda. Tak hanya berkebangsaan Belanda, mereka juga ini ada yang berdarah Maluku, Tribuners. Kegiatan ini berlangsung di auditorium kampus IAKN Ambon. Dalam kegiatan ini dibuka langsung oleh Wali Kota Ambon, Budewin Watimena, dan dilanjutkan dengan Masterclass Blues Gitar. Dan sebagai tambahan juga Tribuners, setelah selesai Master Blues Gitar oleh Boas, lanjutkan dengan Moya Weno dan Saska Lekatompesi dalam movement naratif. Jadi di movement naratif ini Tribuners, mereka berdua, Maya dan Saska, menampilkan tarian yang sudah menjadi tarian mereka, Tribuners. Selanjutnya untuk agenda tanggal 3 sampai 4 itu ada workshop musik dan media dan public relation oleh Victor Joseph nantinya, Tribuners. Kemudian saat kami wawancarai Rektor IAKN Ambon, dirinya mengatakan bahwa kolaborasi ini dirinya sangat bangga karena kolaborasi ini dapat mengalir dengan adanya kehadiran dari teman-teman asal Belanda yang menurutnya ini sangat bermanfaat bagi para sastrawan, praktisi, musisi, dan juga berkolaborasi yang juga memberikan aspirasi kepada masyarakat dan mahasiswa terkhususnya.
Dirinya berharap lewat kegiatan ini dapat menguatkan ekosistem musik di Kota Ambon dan dapat berguna dalam aspek praktis dan akademis kepada para pelajar dan musisi yang belajar secara otodidak. Sebagai informasi, kegiatan bergengsi ini berkolaborasi dengan pemerintah Kota Ambon, Ambon Music Office atau AMO, dan ada juga dari Kedutaan Belanda. Ya, demikian laporan yang saya sampaikan dari Ambon. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Novanda Halirat atas laporan Anda dari Tribun Ambon. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Rektor IAKN Ambon, Profesor Dr. Yance Z. Rumahuru. Ini IAKN Ambon kolaborasi dengan pemerintah Kota Ambon, tentu juga dengan AMO, dengan Erasmus House Quiz dan Kedutaan Belanda melakukan masterclass dan workshop disebut sebagai interdisipliner karena di dalamnya ada performance masterclass. Puluhan siswa-siswi SMP MTS di Masohi, Maluku Tengah pingsan dan dilarikan ke rumah sakit seusai mengikuti lomba baris indah dalam rangka HUT ke-68 Kota Masohi pada Kamis 30 Oktober sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Timur. Para peserta mengalami lemas, sesak napas hingga pingsan setelah mencapai garis finish di samping lapangan Nusantara Kota Masohi. Orang tua dan guru menyayangkan kelalaian panitia karena tidak menyiapkan tenaga medis maupun ambulans di lokasi kegiatan sehingga penanganan menjadi lambat. Informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan wartawan Tribun Ambon, rekan Silmi Sirati Swailo. Silakan laporannya. Baik, terima kasih rekan Nurma. Memang benar pada Kamis 30 Oktober 2025 kemarin, puluhan siswa-siswi SMP ataupun MTS di Kota Masohi pingsan usai mengikuti lomba baris indah yang dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-68 Kota Masohi, Maluku Tengah. Dan dari informasi yang kami himpun, benar bahwa sebanyak 31 siswa perempuan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Masohi usai mengikuti ataupun usai pingsan pada saat telah memasuki garis finish pada lomba baris indah yang berlangsung Kamis 30 Oktober kemarin. Dan berdasarkan pengakuan salah seorang guru yang menyatakan bahwa keprihatinannya ataupun menyatakan ketidakpuasannya karena tidak tersedia ataupun tidak disediakan tenaga medis oleh panitia penyelenggara. Kemudian informasi yang kami himpun juga Tribuners bahwa sebanyak 17 siswa diinfus usai dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Tribuners. Dan dari pantauan kami di lokasi memang pada sekitar pukul 18:40 menit memang Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, tepatnya di bagian IGD, dipenuhi oleh para orang tua dan juga siswa yang berdatangan di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Masohi. Kemudian dari konfirmasi yang kami lakukan dengan Ketua Panitia, dia menyatakan bahwa adanya miskomunikasi dengan tim medis yang membuat ataupun menyebabkan ketidaktanganannya secara proporsional ataupun secara baik daripada siswa-siswi yang mengalami pingsan usai mengikuti lomba baris indah ini. Kemudian dari informasi yang kami himpun juga bahwa Ketua Panitia sendiri menyampaikan permohonan maafnya, juga menyampaikan bakal bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Dan kemudian dapat kami informasikan juga bahwa di hari ini dilanjutkan dengan lomba baris indah tingkat SD yang tentunya menjadi bahan evaluasi dari pihak panitia untuk menyediakan tenaga medis pada lomba baris indah yang digelar 2 hari ini. Demikian laporan yang bisa saya laporkan dari Masohi, Maluku Tengah. Kembali ke rekan Nurma di studio.
Baik, terima kasih rekan Silmi. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, simak juga wawancara yang telah rekan kami rangkum bersama dengan pihak terkait. Kejadian anak-anak yang tulisan pada umumnya pertama kita lihat itu untuk tenaga medis tidak ada di tempat. Waktu kita konsultasi bersama panitia, katanya itu sudah menyurat kepada pihak terkait, tapi sampai sejauh ini tidak ada. Itu yang kita sebagai guru dan juga perwakilan dari orang tua sesalkan tentang itu. Tentunya Lapang akan evaluasi sebaik mungkin terkait dengan kegiatan besok untuk di tingkat SD. Lapang akan evaluasi mungkin dari jarak dan lain sebagainya itu. Akan juga melihat mungkin faktor-faktor yang lain, X yang mungkin kadang bisa lewati. Gubernur Maluku yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kasrul Selang mengunjungi lokasi pembangunan sekolah rakyat di Desa Ubung, Kecamatan Liliali, Kabupaten Buru pada Sabtu 25 Oktober 2025 sore hari. Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau progres persiapan pembangunan fasilitas pendidikan yang digagas sebagai upaya untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah tersebut. Untuk informasi selengkapnya pemirsa, sudah dihimpun oleh rekan kami Umi Dalila, jurnalis Tribun Ambon yang saat ini juga sudah terhubung bersama kita. Rekan Umi, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik, terima kasih rekan Justina, dan selamat siang Tribuners. Dapat saya laporkan dari Kota Namlea, Kabupaten Buru, bahwa pemerintah Provinsi Maluku melakukan kunjungan pada lokasi pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Buru. Dalam hal ini merupakan kunjungan Gubernur Maluku yakni Hendrik Lewelisa, namun beliau berhalangan hadir dan diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Maluku, Kasrul Selang. Dalam kunjungan tersebut, disambut meriah oleh Kepala Desa setempat dan masyarakat sekitar dan dipandu langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buru, Lahidi, dalam menjelaskan hal-hal yang telah disiapkan pemerintah daerah untuk pembangunan sekolah rakyat tersebut. Dijelaskan akan terdapat 3 tahapan yakni tingkat SD, SMP, dan SMA dengan sebanyak 3.000 calon penerima manfaat yang telah terdaftar dalam data BPKS yang termasuk dalam golongan Dasil 1 dan 2. Namun pemerintah daerah juga telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pembangunan fasilitas dan berbagai infrastruktur pendukung yang telah disediakan seperti pembangunan jalan lingkar selebar 8 meter, pematangan lahan, penyediaan air bersih, serta akses listrik untuk kawasan pendidikan tersebut. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kota Namlea, Kabupaten Buru. Kembali ke rekan Yustiana. Hidup sederhana bukanlah pilihan, tapi keharusan bagi para santri di Pondok Pesantren Al-Amin di Pantai Gumumai, Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur Maluku. Setiap hari mereka hanya makan seadanya, terkadang bubur di pagi hari, nasi dan sayur di siang dan malam harinya. Kendati terbatas, para santri tidak pernah mengeluh. Mereka menganggap kesederhanaan di pondok adalah bagian dari perjuangan menuntut ilmu. Untuk informasi selengkapnya, Tribuners akan disampaikan oleh jurnalis kami dari Tribun Ambon, Haliudin Ulima. Silakan rekan Haliudin Ulima dengan laporan selengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan Iraka dan Tribuners dimana-mana berada. Memang benar bahwa di Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur, tepatnya di Pantai Gumumai, terdapat berdiri satu pondok pesantren Al-Amin di kawasan tersebut yang hidup dengan kehidupan sederhana yang berjalan setiap harinya. Setiap hari para santri hanya makan seadanya, kadang bubur di pagi hari dan nasi dengan lauk sayur atau telur di siang dan malam hari. Ponpes Al-Amin sendiri saat ini memiliki 15 murid, terdiri dari 3 siswi SD, kemudian ada 9 siswi SMP dan
3 orang siswi SMA. Untuk 10 santri yang menetap biasanya menghabiskan anggaran sebesar 30.000 sehari untuk makan dan minum mereka. Sementara untuk tahun kemarin sendiri Tribuners, Ponpes ini mendapat 7 orang siswa yang berhasil menamatkan sekolah di pondok pesantren tersebut, terdiri dari 3 orang siswa SMA dan 2 orang siswa SMP. Jumlah ini sudah termasuk anggaran sebesar 30.000 setiap hari ini sudah termasuk ke dalam harga bahan pokok, kemudian seperti sayur, bumbu, dan minyak goreng. Hal itu disampaikan langsung oleh Nazila Nur, salah satu staf pondok pesantren dan juga juru masak. Kata dia, hampir setiap hari menu makan yang tersaji adalah sayur, entah kangkung, terong, ataupun sejenisnya yang paling murah ditemui di pasar saat ini. Kendati dalam kehidupan terbatas, para santri tidak pernah mengeluh. Mereka menganggap kesederhanaan di pondok adalah bagian dari perjuangan untuk menuntut ilmu. Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa kehidupan mereka bergantung pada sumbangan masyarakat yang menjadi penopang utama dalam menghidupi dapur di pondok mereka, Tribuners. Sang pengasuh berharap ada dukungan rutin dari pemerintah ataupun ASN di Kabupaten Seram bagian timur seperti program donasi mingguan, Tribuners. Diketahui pondok ini menjadi tempat bernaung bagi belasan anak dari keluarga kurang mampu yang berjuang menuntut ilmu agama dan umum di tengah segala keterbatasan. Pesantren Al-Amin sendiri sejak tahun 2021 dan baru menetap di kawasan Pantai Gumumai pada awal tahun 2025 setelah sebelumnya menumpang di kawasan Tansi Ambon, Kota Bula. Meski sederhana, pondok ini bagai rumah kedua bagi 15 santri yang sebagian besar berasal dari bahkan ada yang yatim piatu saat ini, Tribuners. Fasilitas di pondok tersebut masih sangat jauh dari kata layak. Sampai saat ini pun seluruh bangunan mulai dari asrama putra, asrama putri, kemudian musola hingga kantor mereka hanya terbuat dari papan seadanya, Tribuners. Mereka juga kekurangan tenaga guru yang saat ini hanya terdapat 4 guru yang mengajar, ya, Tribuners, termasuk pengasuh sendiri yang juga merangkap sebagai staf yayasan, pengasuh hingga tukang masak untuk para santri dan santriwati. Meski demikian, kegiatan belajar mengajar dan ibadah dipastikan tetap berjalan hingga saat ini. Diketahui pula sejak berpindah ke lokasi baru ini, pondok ini belum pernah mendapatkan bantuan besar dari pemerintah ataupun pemerintah provinsi. Mereka hanya mengandalkan sumbangan dari masyarakat maupun orang yang ingin berdonasi. Demikian rekan Iraka yang dapat saya laporkan kembali ke studio. Fakultas Sastra Universitas Ikra Buru atau Unikbu menggelar pentas seni Bulan Bahasa dengan tema Bahasa sebagai Ruang Berkarya, Sastra sebagai Nafas Budaya di Gedung Auditorium pada Selasa 28 Oktober 2025. Kegiatan ini menampilkan beragam pertunjukan seni seperti pembacaan puisi, tarian, dan lagu solo yang dibawakan oleh mahasiswa Fakultas Sastra. Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru serta Dinas Perpustakaan Kabupaten Buru. Dalam sambutannya, Wakil Rektor 2 Universitas Ikra Buru, Dr. Jufri sebagai bagian dari identitas dan peradaban bangsa. Ia juga berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan sukses dan memberi manfaat bagi sivitas akademika Unikbu. Pentas seni ditutup dengan penampilan tarian adat Cakalele dan tarian Sawat yang dibawakan oleh mahasiswa Universitas Ikra Buru. Diketahui Bulan Bahasa merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan setiap bulan Oktober untuk memperingati peran penting bahasa dan sastra Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peringatan ini berakar dari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, di mana para pemuda berikrar menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Karena itu, setiap Oktober dijadikan momentum untuk menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia, sekaligus mendorong pelestarian bahasa daerah dan pengembangan sastra nasional.
Institut Agama Kristen Negeri atau IAKN Ambon mendatangkan sejumlah seniman dari Belanda pada Rabu 29 Oktober 2025. Wali Kota Ambon, Budewin Watimena, menyebut tema yang membingkai kegiatan ini dibuka langsung dengan petikan gitar. Dalam acara ini, ratusan mahasiswa hingga tamu undangan sangat antusias, salah satunya dengan memberikan tepukan tangan hingga adanya pertanyaan dalam diskusi bertajuk Masterclass Blues Gitar. Untuk menyampaikan telah terhubung dari Tribun Ambon, Novanda Halirat. Rekan Novanda, silakan laporan Anda. Ya, Tribuners melaporkan langsung dari Ambon bahwa Institut Agama Kristen Negeri Ambon atau IAKN Ambon mendatangkan sejumlah seniman berkebangsaan Belanda. Tak hanya berkebangsaan Belanda, mereka juga ini ada yang berdarah Maluku, Tribuners. Kegiatan ini berlangsung di auditorium kampus IAKN Ambon. Dalam kegiatan ini dibuka langsung oleh Wali Kota Ambon, Budewin Watimena, dan kemudian dilanjutkan dengan Masterclass Blues Gitar. Dan sebagai tambahan juga Tribuners, setelah selesai Master Blues Gitar oleh Boas, dilanjutkan dengan Moya Weno dan Saska Lekatompesi dalam movement naratif. Jadi di movement naratif ini Tribuners, mereka berdua, Maya dan Saska, menampilkan tarian yang sudah menjadi tarian mereka, Tribuners. Selanjutnya untuk agenda tanggal 3 sampai 4 itu ada workshop musik dan media dan public relation oleh Victor Joseph nantinya, Tribuners. Kemudian saat kami wawancarai Rektor IAKN Ambon, dirinya mengatakan bahwa kolaborasi ini, dirinya sangat bangga karena kolaborasi ini dapat mengalir dengan adanya kehadiran dari teman-teman asal Belanda yang menurutnya ini sangat bermanfaat bagi para sastrawan, praktisi, musisi, dan juga berkolaborasi yang juga memberikan aspirasi kepada masyarakat dan mahasiswa terkhususnya. Dirinya berharap lewat kegiatan ini dapat menguatkan ekosistem musik di Kota Ambon dan dapat berguna dalam aspek praktis dan akademis kepada para pelajar dan musisi yang belajar secara otodidak. Sebagai informasi, kegiatan bergengsi ini berkolaborasi dengan pemerintah Kota Ambon, Ambon Music Office atau AMO, dan ada juga dari Kedutaan Belanda. Ya, demikian laporan yang saya sampaikan dari Ambon. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Novanda Halirat atas laporan Anda dari Tribun Ambon. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Rektor IAKN Ambon, Profesor Dr. Yance Z. Rumahuru. Ini IAKN Ambon kolaborasi dengan pemerintah Kota Ambon, tapi juga dengan AMO, dengan Erasmus House Quiz dan Kedutaan Belanda melakukan masterclass dan workshop disebut sebagai interdisipliner karena di dalamnya ada performance masterclass. Puluhan siswa-siswi SMP MTS di Masohi, Maluku Tengah, pingsan dan dilarikan ke rumah sakit seusai mengikuti lomba baris indah dalam rangka HUT ke-68 Kota Masohi pada Kamis 30 Oktober sekitar pukul 17:30 waktu Indonesia Timur. Para peserta mengalami lemas, sesak napas, hingga pingsan setelah mencapai garis finish di samping lapangan Nusantara Kota Masohi. Orang tua dan guru menyayangkan kelalaian panitia karena tidak menyiapkan tenaga medis maupun ambulans di lokasi kegiatan sehingga penanganan menjadi lambat. Informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan wartawan Tribun Ambon, rekan Silmi Sirati Swailo. Silakan laporannya. Baik, terima kasih rekan Nurma. Memang benar pada Kamis 30 Oktober 2025 kemarin, puluhan siswa-siswi SMP ataupun MTS di Kota Masohi
pingsan usai mengikuti lomba baris indah yang dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-68 Kota Masuhi, Maluku Tengah. Dan dari informasi yang kami himpun, Tribuners, bahwa sebanyak 31 siswa perempuan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Masohi usai mengikuti ataupun usai pingsan pada saat telah memasuki garis finish pada lomba baris indah yang berlangsung Kamis 30 Oktober kemarin, Tribuners. Dan berdasarkan pengakuan salah seorang guru yang menyatakan bahwa keprihatinannya ataupun menyatakan ketidakpuasannya karena tidak tersedia ataupun tidak disediakan tenaga medis oleh panitia penyelenggara. Kemudian informasi yang kami himpun juga, Tribuners, bahwa sebanyak 17 siswa diinfus usai dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Tribuners. Dan dari pantauan kami di lokasi memang pada sekitar pukul 18 lewat 40-an menit memang Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, tepatnya di bagian IGD, dipenuhi oleh para orang tua dan juga siswa yang berdatangan di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Masohi. Kemudian dari konfirmasi yang kami lakukan dengan ketua panitia, ia menyatakan bahwa adanya miskomunikasi dengan tim medis yang membuat ataupun menyebabkan ketidaktanganannya secara proporsional ataupun secara baik daripada siswa-siswi yang mengalami pingsan usai mengikuti lomba baris indah ini. Kemudian dari informasi yang kami himpun juga bahwa ketua panitia sendiri menyampaikan permohonan maafnya, juga menyampaikan bakal bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Dan kemudian dapat kami informasikan juga bahwa di hari ini dilanjutkan dengan lomba baris indah tingkat SD yang tentunya menjadi bahan evaluasi dari pihak panitia untuk menyediakan tenaga medis pada lomba baris indah yang digelar 2 hari ini. Demikian laporan yang bisa saya laporkan dari Masohi, Maluku Tengah. Kembali ke rekan Nurma di studio. Baik, terima kasih rekan Silmi. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, simak juga wawancara yang telah rekan kami rangkum bersama dengan pihak terkait. Kejadian anak-anak yang pingsan pada umumnya pertama kita lihat itu untuk tenaga medis tidak ada di tempat. Waktu kita konsultasi bersama panitia, katanya itu sudah menyurat kepada pihak terkait, tapi sampai sejauh ini tidak ada. Itu yang kita sebagai guru dan juga perwakilan dari orang tua sesalkan tentang itu. Mungkinnya Bapak akan evaluasi sebaik mungkin terkait dengan kegiatan besok untuk di tingkat SD. Bapak akan evaluasi mungkin dari jarak dan lain sebagainya itu. Apakah juga melihat mungkin faktor-faktor yang lain X yang mungkin kadang bisa terlewati. Gubernur Maluku yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kasrul Selang mengunjungi lokasi pembangunan sekolah rakyat di Desa Ubung, Kecamatan Liliali, Kabupaten Buru pada Sabtu 25 Oktober 2025 sore hari. Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau progres percepatan pembangunan fasilitas pendidikan yang digagas sebagai upaya untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah tersebut. Untuk informasi selengkapnya pemirsa, sudah dihimpun rekan Umi Dalila, jurnalis Tribun yang saat juga sudah hubung kita. Rekan Umi, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik, terima kasih rekan Cina, dan selamat siang Tribuners. Dapat saya laporkan dari Kota Buru bahwa pemerintah Provinsi Maluku melakukan kunjungan pada lokasi pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Buru. Dalam hal ini merupakan kunjungan Gubernur Maluku yakni Henry Klewelisa, namun beliau berhalangan hadir dan diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Maluku Selang.
dalam kunjungan di Desa Secar dan dipandu langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buru, Lahidi, dalam menjelaskan hal-hal yang telah disiapkan pemerintah daerah untuk pembangunan sekolah rakyat tersebut. Dijelaskan akan terdapat 3 tahapan yakni tingkat SD, SMP, dan SMA dengan sebanyak 3.000 calon penerima manfaat yang telah terdaftar dalam data BPKS yang termasuk dalam golongan Dasil 1 dan 2. Namun pemerintah daerah juga telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pembangunan fasilitas dan berbagai infrastruktur pendukung yang telah disediakan seperti pembangunan jalan lingkar selebar 8 meter, pematangan lahan, penyediaan air bersih, serta akses listrik untuk kawasan pendidikan tersebut. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kota Namlea, Kabupaten Buru, kembali ke rekan Yustiana. Hidup sederhana bukanlah pilihan, tapi keharusan bagi para santri di Pondok Pesantren Al-Amin di Pantai Gumumai, Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur Maluku. Setiap hari mereka hanya makan seadanya, terkadang bubur di pagi hari, nasi dan sayur di siang dan malam harinya. Kendati terbatas, para santri tidak pernah mengeluh. Mereka menganggap kesederhanaan di pondok adalah bagian dari perjuangan menuntut ilmu. Untuk informasi selengkapnya, Tribuners akan disampaikan oleh jurnalis kami dari Tribun Ambon, Haliudin Ulima. Silakan rekan Haliudin Ulima dengan laporan selengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan Iraka dan Tribuners dimana-mana berada. Memang benar bahwa di Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur, tepatnya di Pantai Gumumai, terdapat berdiri satu pondok pesantren Al-Amin di kawasan tersebut yang hidup dengan kehidupan sederhana yang berjalan setiap harinya. Setiap hari para santri hanya makan seadanya, kadang bubur di pagi hari dan nasi dengan lauk sayur atau telur di siang dan malam hari. Ponpes Al-Amin sendiri saat ini memiliki 15 murid, terdiri dari 3 siswi SD, kemudian ada 9 siswi SMP dan 3 orang siswi SMA. Untuk 10 santri yang menetap biasanya menghabiskan anggaran sebesar 30.000 sehari untuk makan dan minum mereka. Sementara untuk tahun kemarin sendiri, Tribuners, Ponpes ini mendapat 7 orang siswa yang berhasil menamatkan sekolah di pondok pesantren tersebut, terdiri dari 3 orang siswa SMA dan 2 orang siswa SMP. Jumlah ini sudah termasuk anggaran sebesar 30.000 setiap hari ini sudah termasuk ke dalam harga bahan pokok, kemudian seperti sayur, bumbu, dan minyak goreng. Hal itu disampaikan langsung oleh Nazila Nur, salah satu staf pondok pesantren dan juga juru masak. Kata dia, hampir setiap hari menu makan yang tersaji adalah sayur, entah kangkung, terong, ataupun sejenisnya yang paling murah ditemui di pasar saat ini. Kendati dalam kehidupan terbatas, para santri tidak pernah mengeluh. Mereka menganggap kesederhanaan di pondok adalah bagian dari perjuangan untuk menuntut ilmu. Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa kehidupan mereka bergantung pada sumbangan masyarakat yang menjadi penopang utama dalam menghidupi dapur di pondok mereka, Tribuners. Sang pengasuh berharap ada dukungan rutin dari pemerintah ataupun ASN di Kabupaten Seram bagian timur seperti program donasi mingguan, Tribuners. Diketahui pondok ini menjadi tempat bernaung bagi belasan anak dari keluarga kurang mampu yang berjuang menuntut ilmu agama dan umum di tengah segala keterbatasan. Pesantren Al-Amin sendiri sejak tahun 2021 dan baru menetap di kawasan Pantai Gumumai pada awal tahun 2025 setelah sebelumnya menumpang di kawasan Tansi Ambon, Kota Bula. Meski sederhana, pondok ini bagai rumah kedua bagi 15 orang santri yang sebagian besar berasal dari keluarga miskin, bahkan ada yang yatim piatu saat ini, Tribuners. Fasilitas di pondok tersebut masih sangat jauh dari kata layak. Sampai saat ini pun seluruh bangunan mulai dari asrama putra, asrama putri, kemudian musola hingga kantor mereka hanya terbuat dari papan seadanya, Tribuners. Mereka juga kekurangan tenaga guru yang saat ini hanya terdapat 4 guru yang mengajar, ya, Tribuners, termasuk pengasuh sendiri yang juga merangkap sebagai staf yayasan, pengasuh hingga tukang masak untuk para santri dan santriwati.
Meski demikian, kegiatan belajar mengajar dan ibadah dipastikan tetap berjalan hingga saat ini. Diketahui pula sejak berpindah ke lokasi baru ini, pondok ini belum pernah mendapatkan bantuan besar dari pemerintah ataupun pemerintah provinsi. Mereka hanya mengandalkan sumbangan dari masyarakat maupun orang yang ingin berdonasi. Demikian rekan Iraka yang dapat saya laporkan kembali ke studio. Fakultas Sastra Universitas Ikra Buru atau Unikbu menggelar pentas seni Bulan Bahasa dengan tema Bahasa sebagai Ruang Berkarya, Sastra sebagai Nafas Budaya di Gedung Auditorium pada Selasa 28 Oktober 2025. Kegiatan ini menampilkan beragam pertunjukan seni seperti pembacaan puisi, tarian, dan lagu solo yang dibawakan oleh mahasiswa Fakultas Sastra. Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru serta Dinas Perpustakaan Kabupaten Buru. Dalam sambutannya, Wakil Rektor 2 Universitas Ikra Buru Dr. Jufri Laitupa menyampaikan pentingnya bahasa sebagai bagian dari identitas dan peradaban bangsa. Ia juga berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan sukses dan memberi manfaat bagi sivitas akademika Unikbu. Pentas seni ditutup dengan penampilan tarian adat Cakalele dan tarian sawat yang dibawakan oleh mahasiswa Universitas Ikra Buru. Diketahui Bulan Bahasa merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan setiap bulan Oktober untuk memperingati peran penting bahasa dan sastra Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peringatan ini berakar dari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 di mana para pemuda berikrar menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Karena itu, setiap Oktober dijadikan momentum untuk menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia, sekaligus mendorong pelestarian bahasa daerah dan pengembangan sastra nasional. Institut Agama Kristen Negeri atau IAKN Ambon mendatangkan sejumlah seniman dari Belanda pada Rabu 29 Oktober 2025. Wali Kota Ambon, Budewin Watimena, menyebut tema yang membingkai kegiatan ini dibuka langsung dengan petikan gitar. Dalam acara ini, ratusan mahasiswa hingga tamu undangan sangat antusias, salah satunya dengan memberikan tepukan tangan hingga dalam diskusi bertajuk Masterclass Blues. Informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Novanda Halirat. Rekan Anda. Ya, Tribuners melaporkan langsung dari Ambon bahwa Institut Agama Kristen Negeri Ambon atau IAKN Ambon mendatangkan sejumlah seniman berkebangsaan Belanda. Tak hanya berkebangsaan Belanda, mereka juga ini ada yang berdarah Maluku, Tribuners. Kegiatan ini berlangsung di auditorium kampus IAKN Ambon. Dalam kegiatan ini dibuka langsung oleh Wali Kota Ambon, Budewin Watimena, dan kemudian dilanjutkan dengan masterclass blues gitar. Dan sebagai tambahan juga Tribuners, setelah selesai master blues gitar oleh Boas, lanjutkan dengan Moya Weno dan Saska Lekatompesi dalam movement naratif. Jadi di movement naratif ini Tribuners, mereka berdua, Maya dan Saska, menampilkan penari tarian yang sudah menjadi tarian mereka, Tribuners. Selanjutnya untuk agenda tanggal 3 sampai 4 itu ada workshop musik dan media dan public relation oleh Victor Joseph. Nantinya Tribuners. Kemudian saat kami wawancarai Rektor IAKN Ambon, dirinya mengatakan bahwa kolaborasi ini dirinya sangat bangga karena kolaborasi ini dapat mengalir dengan adanya kehadiran dari teman-teman asal Belanda yang menurutnya ini sangat bermanfaat bagi para sastrawan, praktisi, musisi, dan juga berkolaborasi yang juga memberikan aspirasi kepada masyarakat dan mahasiswa terkhususnya. Dirinya berharap lewat kegiatan ini dapat menguatkan ekosistem musik di Kota Ambon dan dapat berguna dalam aspek praktis dan akademis kepada para pelajar dan musisi yang belajar secara otodidak.
Sebagai informasi, kegiatan bergengsi ini berkolaborasi dengan pemerintah Kota Ambon, Ambon Music Office atau AMO, dan ada juga dari Kedutaan Belanda. Ya, demikian laporan yang saya sampaikan dari Ambon. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Novanda Halirat atas laporan Anda dari Tribun Ambon. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Rektor IAKN Ambon, Profesor Dr. Yance Z. Rumahuru. Ini IAKN Ambon kolaborasi dengan pemerintah Kota Ambon, tapi juga dengan AMO, dengan Erasmus House dan Kedutaan Belanda melakukan masterclass dan workshop disebut sebagai interdisipliner karena di dalamnya ada performance masterclass. Puluhan siswa-siswi SMP MTS di Masohi, Maluku Tengah, pingsan dan dilarikan ke rumah sakit seusai mengikuti lomba baris indah dalam rangka HUT ke-68 Kota Masohi pada Kamis 30 Oktober sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Timur. Para peserta mengalami lemas, sesak napas, hingga pingsan setelah mencapai garis finish di samping lapangan Nusantara Kota Masohi. Orang tua dan guru menyayangkan kelalaian panitia karena tidak menyiapkan tenaga medis maupun ambulans di lokasi kegiatan sehingga penanganan menjadi lambat. Informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan wartawan Tribun Ambon, rekan Silmi Sirati Swalilo. Silakan laporannya. Baik, terima kasih rekan Nurma. Memang benar pada Kamis 30 Oktober 2025 kemarin, puluhan siswa-siswi SMP ataupun MTS di Kota Masohi pingsan usai mengikuti lomba baris indah yang dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-68 Kota Masohi, Maluku Tengah. Dan dari informasi yang kami himpun, benar bahwa sebanyak 31 siswa perempuan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Masohi usai mengikuti ataupun usai pingsan pada saat telah memasuki garis finish pada lomba baris indah yang berlangsung Kamis 30 Oktober kemarin. Dan berdasarkan pengakuan salah seorang guru yang menyatakan bahwa keprihatinannya ataupun menyatakan ketidakpuasannya karena tidak tersedia ataupun tidak disediakan tenaga medis oleh panitia penyelenggara. Kemudian informasi yang kami himpun juga Tribuners bahwa sebanyak 17 siswa di infus usai dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Tribuners. Dan dari pantauan kami di lokasi memang pada sekitar pukul 18 lewat 40-an menit memang Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, tepatnya di bagian IGD, dipenuhi oleh para orang tua dan juga siswa yang berdatangan di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Masohi. Kemudian dari konfirmasi yang kami lakukan dengan ketua panitia, dia menyatakan bahwa adanya miskomunikasi dengan tim medis yang membuat ataupun menyebabkan ketidaktanganannya secara proporsional ataupun secara baik daripada siswa-siswi yang mengalami pingsan usai mengikuti lomba baris indah ini. Kemudian dari informasi yang kami himpun juga bahwa ketua panitia sendiri menyampaikan permohonan maafnya, juga menyampaikan bakal bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Dan kemudian dapat kami informasikan juga bahwa di hari ini dilanjutkan dengan lomba baris indah tingkat SD yang tentunya menjadi bahan evaluasi dari pihak panitia untuk menyediakan tenaga medis pada lomba baris indah yang digelar 2 hari ini. Demikian laporan yang bisa saya laporkan dari Masohi, Maluku Tengah. Kembali ke rekan Nurma di studio. Baik, terima kasih rekan Silmi. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, simak juga wawancara yang telah rekan kami rangkum bersama dengan pihak terkait. Kejadian anak-anak yang pingsan pada umumnya pertama kita lihat itu untuk tenaga medis tidak ada di tempat. Waktu kita konsultasi bersama panitia, katanya itu sudah menyurat kepada pihak terkait
Tapi sampai sejauh ini tidak ada. Itu yang kita sebagai guru dan juga perwakilan dari orang tua sesalkan tentang itu. Tentunya Bapak akan evaluasi sebaik mungkin terkait dengan kegiatan besok untuk di tingkat SD. Bapak akan evaluasi mungkin dari jarak dan lain sebagainya itu. Akan juga melihat mungkin faktor-faktor yang lain, X yang mungkin kadang kita lewati. Gubernur Maluku yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kasrul Selang mengunjungi lokasi pembangunan sekolah rakyat di Desa Ubung, Kecamatan Liliali, Kabupaten Buru pada Sabtu 25 Oktober 2025 sore hari. Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau progres persiapan pembangunan fasilitas pendidikan yang digagas sebagai upaya untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah tersebut. Untuk informasi selengkapnya pemirsa, sudah dihimpun oleh rekan kami Umi Dalila, jurnalis Tribun Ambon yang saat ini juga sudah terhubung bersama kita. Rekan Umi, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik, terima kasih rekan Justina dan selamat siang Tribuners. Dapat saya laporkan dari Kota Namlea, Kabupaten Buru bahwa pemerintah Provinsi Maluku melakukan kunjungan pada lokasi pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Buru. Dalam hal ini merupakan kunjungan Gubernur Maluku yakni Hendrik Lewelisa, namun beliau berhalangan hadir dan diwakili oleh Pertanian dan Pembangunan Provinsi Maluku Kasrul Selang. Dalam kunjungan tersebut disambut meriah oleh Kepala Desa setempat dan masyarakat sekitar dan dipandu langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buru, Lahidi, dalam menjelaskan hal-hal yang telah disiapkan pemerintah daerah untuk pembangunan sekolah rakyat tersebut. Dijelaskan akan terdapat 3 tahapan yakni tingkat SD, SMP, dan SMA dengan sebanyak 3.000 calon penerima manfaat yang telah terdaftar dalam data BPKS yang termasuk dalam golongan Dasil 1 dan 2. Namun pemerintah daerah juga telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pembangunan fasilitas dan berbagai infrastruktur pendukung yang telah disediakan seperti pembangunan jalan lingkar selebar 8 meter, pematangan lahan, penyediaan air bersih, serta akses kawasan pendidikan tersebut. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kota Namlea, Kabupaten Buru. Kembali ke rekan Yustiana. Hidup sederhana bukanlah pilihan, tapi keharusan bagi para santri di Pondok Pesantren Al-Amin di Pantai Gumumai, Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur Maluku. Setiap hari mereka hanya makan seadanya, terkadang bubur di pagi hari, nasi dan sayur di siang dan malam harinya. Kendati terbatas, para santri tidak pernah mengeluh. Mereka menganggap kesederhanaan di pondok adalah bagian dari perjuangan menuntut ilmu. Untuk informasi selengkapnya, Tribuners akan disampaikan oleh jurnalis kami dari Tribun Ambon, Haliudin Ulima. Silakan rekan Haliudin Ulima dengan laporan selengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan Iraka dan Tribuners dimana-mana berada. Memang benar bahwa di Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur, tepatnya di Pantai Gumumai, terdapat berdiri satu pondok pesantren Al-Amin di kawasan tersebut yang hidup dengan kehidupan sederhana yang berjalan setiap harinya. Setiap hari para santri hanya makan seadanya, kadang bubur di pagi hari dan nasi dengan lauk sayur atau telur di siang dan malam hari. Ponpes Al-Amin sendiri saat ini memiliki 15 murid, terdiri dari 3 siswi SD, kemudian ada 9 siswi SMP dan 3 orang siswi SMA. Untuk 10 santri yang menetap biasanya menghabiskan anggaran sebesar 30.000 sehari untuk makan dan minum mereka. Sementara untuk tahun kemarin sendiri Tribuners, Ponpes ini mendapat 7 orang siswa yang berhasil menamatkan sekolah di pondok pesantren tersebut, terdiri dari 3 orang siswa SMA dan 2 orang siswa SMP. Jumlah ini sudah termasuk anggaran sebesar 30.000 setiap hari ini sudah termasuk ke dalam
harga bahan pokok, kemudian seperti sayur, bumbu, dan minyak goreng. Hal itu disampaikan langsung oleh Nazila Nur, salah satu staf pondok pesantren dan juga juru masak. Kata dia, hampir setiap hari menu makan yang tersaji adalah sayur, entah kangkung, terong, ataupun sejenisnya yang paling murah ditemui di pasar saat ini. Kendati dalam kehidupan terbatas, para santri tidak pernah mengeluh. Mereka menganggap kesederhanaan di pondok adalah bagian dari perjuangan untuk menuntut ilmu. Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa kehidupan mereka bergantung pada sumbangan masyarakat yang menjadi penopang utama dalam menghidupi dapur di pondok mereka, Tribuners. Sang pengasuh berharap ada dukungan rutin dari pemerintah ataupun ASN di Kabupaten Seram bagian timur seperti program donasi mingguan, Tribuners. Diketahui pondok ini menjadi tempat bernaung bagi belasan anak dari keluarga kurang mampu yang berjuang menuntut ilmu agama dan umum di tengah segala keterbatasan. Pesantren Al-Amin sendiri sejak tahun 2021 dan baru menetap di kawasan Pantai Gumumai pada awal tahun 2025 setelah sebelumnya menumpang di kawasan Tansi Ambon, Kota Bula. Meski sederhana, pondok ini bagai rumah kedua bagi 15 orang santri yang sebagian besar berasal dari keluarga miskin, bahkan ada yang yatim piatu saat ini, Tribuners. Fasilitas di pondok tersebut masih sangat jauh dari kata layak. Sampai saat ini pun seluruh bangunan mulai dari asrama putra, asrama putri, kemudian musola hingga kantor mereka hanya terbuat dari papan seadanya, Tribuners. Mereka juga kekurangan tenaga guru yang saat ini hanya terdapat 4 guru yang mengajar, ya, Tribuners, termasuk pengasuh sendiri yang juga merangkap sebagai staf yayasan, pengasuh hingga tukang masak untuk para santri dan santriwati. Meski demikian, kegiatan belajar mengajar dan ibadah dipastikan tetap berjalan hingga saat ini. Diketahui pula sejak berpindah ke lokasi baru ini, pondok ini belum pernah mendapatkan bantuan besar dari pemerintah ataupun pemerintah provinsi. Mereka hanya mengandalkan sumbangan dari masyarakat maupun orang yang ingin berdonasi. Demikian rekan Iraka yang dapat saya laporkan kembali ke studio. Fakultas Sastra Universitas Ikra Buru atau Unikbu menggelar pentas seni bulan bahasa dengan tema bahasa sebagai ruang berkarya, sastra sebagai nafas budaya di Gedung Auditorium pada Selasa 28 Oktober 2025. Kegiatan ini menampilkan beragam pertunjukan seni seperti pembacaan puisi, tarian, dan lagu solo yang dibawakan oleh mahasiswa Fakultas Sastra. Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru serta Dinas Perpustakaan Kabupaten Buru. Dalam sambutannya, Wakil Rektor 2 Universitas Ikra Buru Dr. Jufri Laitupa menyampaikan pentingnya bahasa sebagai bagian dari identitas dan peradaban bangsa. Ia juga berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan sukses dan memberi manfaat bagi sivitas akademika Unikbu. Pentas seni ditutup dengan penampilan tarian adat Cakalele dan tarian Sawat yang dibawakan oleh mahasiswa Universitas Ikra Buru. Diketahui bulan bahasa merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan setiap bulan Oktober untuk memperingati peran penting bahasa dan sastra Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peringatan ini berakar dari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, di mana para pemuda berikrar menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Karena itu, setiap Oktober dijadikan momentum untuk menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia, sekaligus mendorong pelestarian bahasa daerah dan pengembangan sastra nasional. Institut Agama Kristen Negeri atau IAKN Ambon mendatangkan sejumlah seniman dari Belanda pada Rabu 29 Oktober 2025. Wali Kota Ambon, Budewin Watimena, menyebut tema yang membingkai kegiatan ini dibuka langsung dengan petikan gitar. Dalam acara ini, ratusan mahasiswa hingga tamu undangan sangat antusias, salah satunya dengan memberikan tepukan tangan hingga adanya pertanyaan dalam diskusi bertajuk Masterclass Blues Gitar. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Novanda Halirat. Rekan Novanda, silakan laporan Anda. Ya, Tribuners melaporkan langsung dari Ambon bahwa Institut Agama Kristen Negeri Ambon atau IAKN Ambon mendatangkan sejumlah seniman berkebangsaan Belanda.
Tak hanya berkebangsaan Belanda, mereka juga ini ada yang berdarah Maluku, Tribuners. Kegiatan ini berlangsung di auditorium kampus IAKN Ambon. Dalam kegiatan ini dibuka langsung oleh Wali Kota Ambon, Bodewati Mena, dan kemudian dilanjutkan dengan masterclass blues gitar. Dan sebagai tambahan juga Tribuners, setelah selesai master blues gitar oleh Boas, lanjutkan dengan Moya Weno dan Saska Lekatompesi dalam movement naratif. Jadi di movement naratif ini Tribuners, mereka berdua, Maya dan Saska, menampilkan tarian yang sudah menjadi tarian mereka, Tribuners. Selanjutnya untuk agenda tanggal 3 sampai 4 itu ada workshop musik dan media dan public relation oleh Victor Joseph. Nantinya Tribuners. Kemudian saat kami wawancarai Rektor IAKN Ambon, dirinya mengatakan bahwa kolaborasi ini dirinya sangat bangga karena kolaborasi ini dapat mengalir dengan adanya kehadiran dari teman-teman asal Belanda yang menurutnya ini sangat bermanfaat bagi para sastrawan, praktisi, musisi, dan juga berkolaborasi yang juga memberikan aspirasi kepada masyarakat dan mahasiswa terkhususnya. Dirinya berharap lewat kegiatan ini dapat menguatkan ekosistem musik di Kota Ambon dan dapat berguna dalam aspek praktis dan akademis kepada para pelajar dan musisi yang belajar secara otodidak. Sebagai informasi, kegiatan bergengsi ini berkolaborasi dengan pemerintah Kota Ambon, Ambon Music Office atau AMO, dan ada juga dari Kedutaan Belanda. Ya, demikian laporan yang saya sampaikan dari Ambon. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Novanda Halirat atas laporan Anda dari Tribun Ambon. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Rektor IAKN Ambon, Profesor Dr. Yance Z. Rumahuru. Ini IAKN Ambon kolaborasi dengan pemerintah Kota Ambon, tentu juga dengan AMO, dengan Erasmus House dan Kedutaan Belanda melakukan masterclass dan workshop disebut sebagai interdisipliner karena di dalamnya ada performance masterclass. Puluhan siswa-siswi SMP MTS di Masohi, Maluku Tengah, pingsan dan dilarikan ke rumah sakit seusai mengikuti lomba baris indah dalam rangka HUT ke-68 Kota Masohi pada Kamis 30 Oktober sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Timur. Para peserta mengalami lemas, sesak napas, hingga pingsan setelah mencapai garis finish di samping lapangan Nusantara Kota Masohi. Orang tua dan guru menyayangkan kelalaian panitia karena tidak menyiapkan tenaga medis maupun ambulans di lokasi kegiatan sehingga penanganan menjadi lambat. Informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan wartawan Tribun Ambon, rekan Silmi Sirati Swailo. Silakan laporannya. Baik, terima kasih rekan Nurma. Memang benar pada Kamis 30 Oktober 2025 kemarin, puluhan siswa-siswi SMP ataupun MTS di Kota Masohi pingsan usai mengikuti lomba baris indah yang dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-68 Kota Masohi, Maluku Tengah. Dan dari informasi yang kami himpun, benar bahwa sebanyak 31 siswa perempuan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Masohi usai mengikuti ataupun usai pingsan pada saat telah memasuki garis finish pada lomba baris indah yang berlangsung Kamis 30 Oktober kemarin, Dan berdasarkan pengakuan salah seorang guru yang menyatakan bahwa keprihatinannya ataupun menyatakan ketidakpuasannya karena tidak tersedia ataupun tidak disediakan tenaga medis oleh panitia penyelenggara. Kemudian
Informasi yang kami himpun juga Tribuners bahwa sebanyak 17 siswa di Infus usai dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Tribuners. Dan dari pantauan kami di lokasi memang pada sekitar pukul 18 lewat 40-an menit memang Rumah Sakit Umum Daerah Masohi tepatnya di bagian IGD dipenuhi oleh para orang tua dan juga siswa yang berdatangan di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Masohi. Kemudian dari konfirmasi yang kami lakukan dengan Ketua Panitia, dia menyatakan bahwa adanya miskomunikasi dengan tim medis yang membuat ataupun menyebabkan ketidaktanganannya secara proporsional ataupun secara baik daripada siswa-siswi yang mengalami pingsan usai mengikuti lomba baris indah ini. Kemudian dari informasi yang kami himpun juga bahwa Ketua Panitia sendiri menyampaikan permohonan maafnya, juga menyampaikan bakal bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Dan kemudian dapat kami informasikan juga bahwa di hari ini dilanjutkan dengan lomba baris indah tingkat SD yang tentunya menjadi bahan evaluasi dari pihak panitia untuk menyediakan tenaga medis pada lomba baris indah yang digelar 2 hari ini. Demikian laporan yang bisa saya laporkan dari Masohi Maluku Tengah. Kembali ke rekan Nurma di studio. Baik, terima kasih rekan Silmi. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, simak juga wawancara yang telah rekan kami rangkum bersama dengan pihak terkait. Kejadian anak-anak yang tulisan pada umumnya pertama kita lihat itu untuk tenaga medis tidak ada di tempat. Waktu kita konsultasi bersama panitia, katanya itu sudah menyurat kepada pihak terkait, tapi sampai sejauh ini tidak ada. Itu yang kita sebagai guru dan juga perwakilan dari orang tua sesalkan tentang itu. Tentunya akan evaluasi sebaik mungkin terkait dengan kegiatan besok untuk di tingkat SD. Akan evaluasi mungkin dari jarak dan lain sebagainya itu. Akan juga melihat mungkin faktor-faktor yang lain yang mungkin kadang kita lewati. Gubernur Maluku yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kasrul Selang mengunjungi lokasi pembangunan sekolah rakyat di Desa Ubung, Kecamatan Liliali, Kabupaten Buru pada Sabtu 25 Oktober 2025 sore hari. Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau progres persiapan pembangunan fasilitas pendidikan yang digagas sebagai upaya untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah tersebut. Untuk informasi selengkapnya pemirsa, sudah dihimpun oleh rekan kami Umi Dalila, jurnalis Tribun Ambon yang saat ini juga sudah terhubung bersama kita. Rekan Umi, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik, terima kasih rekan Justina dan selamat siang Tribuners. Dapat saya laporkan dari Kota Namlea, Kabupaten Buru bahwa pemerintah Provinsi Maluku melakukan kunjungan pada lokasi pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Buru. Dalam hal ini merupakan kunjungan Gubernur Maluku yakni Hendrik Lewelisa, namun beliau berhalangan hadir dan diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Maluku Kasrul Selang. Dalam kunjungan tersebut, disambut meriah oleh Kepala Desa setempat dan masyarakat sekitar dan dipandu langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buru, Lahidi, dalam menjelaskan hal-hal yang telah disiapkan pemerintah daerah untuk pembangunan sekolah rakyat tersebut. Dijelaskan akan terdapat 3 tahapan yakni tingkat SD, SMP, dan SMA dengan sebanyak 3.000 calon penerima manfaat yang telah terdaftar dalam data BPKS yang termasuk dalam golongan Dasil 1 dan 2. Namun pemerintah daerah juga telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pembangunan fasilitas dan berbagai infrastruktur pendukung yang telah disediakan seperti pembangunan jalan lingkar selebar 8 meter, pematangan lahan, penyediaan
air bersih, serta akses listrik untuk kawasan pendidikan tersebut. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kota Namlea, Kabupaten Buru, kembali ke rekan Yustiana. Hidup sederhana bukanlah pilihan, tapi keharusan bagi para santri di Pondok Pesantren Al-Amin di Pantai Gumumai, Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur Maluku. Setiap hari mereka hanya makan seadanya, terkadang bubur di pagi hari, nasi dan sayur di siang dan malam harinya. Kendati terbatas, para santri tidak pernah mengeluh. Mereka menganggap kesederhanaan di pondok adalah bagian dari perjuangan menuntut ilmu. Untuk informasi selengkapnya, Tribuners akan disampaikan oleh jurnalis kami dari Tribun Ambon, Haliudin Ulima. Silakan rekan Haliudin Ulima dengan laporan selengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan Iraka dan Tribuners dimanapun Anda berada. Memang benar bahwa di Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur, tepatnya di Pantai Gumumai, terdapat berdiri satu pondok pesantren Al-Amin di kawasan tersebut yang hidup dengan kehidupan sederhana yang berjalan setiap harinya. Setiap hari para santri hanya makan seadanya, kadang bubur di pagi hari dan nasi dengan lauk sayur atau telur di siang dan malam hari. Ponpes Al-Amin sendiri saat ini memiliki 15 murid, terdiri dari 3 siswi SD, kemudian ada 9 siswi SMP dan 3 orang siswi SMA. Untuk 10 santri yang menetap biasanya menghabiskan anggaran sebesar 30.000 sehari untuk makan dan minum mereka. Sementara untuk tahun kemarin sendiri, Tribuners, Ponpes ini mendapat 7 orang siswa yang berhasil menamatkan sekolah di pondok pesantren tersebut, terdiri dari 3 orang siswa SMA dan 2 orang SMP. Sudah termasuk anggaran sebesar 30.000 setiap hari ini sudah termasuk ke dalam harga bahan pokok, kemudian seperti sayur, bumbu, dan minyak goreng. Hal itu disampaikan langsung oleh Nazila Nur, salah satu staf pondok pesantren dan juga juru masak. Kata dia, hampir setiap hari menu makan yang tersaji adalah sayur, entah kangkung, terong, ataupun sejenisnya yang paling murah ditemui di pasar saat ini. Kendati dalam kehidupan terbatas, para santri tidak pernah mengeluh. Mereka menganggap kesederhanaan di pondok adalah bagian dari perjuangan untuk menuntut ilmu. Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa kehidupan mereka bergantung pada sumbangan masyarakat yang menjadi penopang utama dalam menghidupi dapur di pondok mereka, Tribuners. Sang pengasuh berharap ada dukungan rutin dari pemerintah ataupun ASN di Kabupaten Seram bagian timur seperti program donasi mingguan, Tribuners. Diketahui pondok ini menjadi tempat bernaung bagi belasan anak dari keluarga kurang mampu yang berjuang menuntut ilmu agama dan umum di tengah segala keterbatasan. Pesantren Al-Amin sendiri sejak tahun 2021 dan baru menetap di kawasan Pantai Gumumai pada awal tahun 2025 setelah sebelumnya menumpang di kawasan Tansi Ambon, Kota Bula. Meski sederhana, pondok ini bagai rumah kedua bagi 15 orang santri yang sebagian besar berasal dari keluarga miskin, bahkan ada yang yatim piatu saat ini, Tribuners. Fasilitas di pondok tersebut masih sangat jauh dari kata layak. Sampai saat ini pun seluruh bangunan mulai dari asrama putra, asrama putri, kemudian musola hingga kantor mereka hanya terbuat dari papan seadanya, Tribuners. Mereka juga kekurangan tenaga guru yang saat ini hanya terdapat 4 guru yang mengajar, ya, Tribuners, termasuk pengasuh sendiri yang juga merangkap sebagai staf yayasan, pengasuh hingga tukang masak untuk para santri dan santriwati. Meski demikian, kegiatan belajar mengajar dan ibadah dipastikan tetap berjalan hingga saat ini. Diketahui pula sejak berpindah ke lokasi baru ini, pondok ini belum pernah mendapatkan bantuan besar dari pemerintah ataupun pemerintah provinsi. Mereka hanya mengandalkan sumbangan dari masyarakat maupun orang yang ingin berdonasi. Demikian rekan Iraka yang laporkan kembali ke studio. Fakultas Sastra Universitas Ikra Buru atau Unikbu menggelar pentas seni Bulan Bahasa dengan tema Bahasa sebagai Ruang Berkarya, Sastra sebagai Nafas Budaya di Gedung Auditorium pada Selasa 28 Oktober 2025. Kegiatan ini menampilkan beragam pertunjukan seni seperti pembacaan puisi, tarian, dan lagu solo yang dibawakan oleh mahasiswa Fakultas Sastra.
Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru serta Dinas Perpustakaan Kabupaten Buru. Dalam sambutannya, Wakil Rektor 2 Universitas Ikrab Buru Dr. Jufri Laitupa menyampaikan pentingnya bahasa sebagai bagian dari identitas dan peradaban bangsa. Ia juga berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan sukses dan memberi manfaat bagi sivitas akademika Unikbo. Pentas seni ditutup dengan penampilan tarian adat Cakalele dan tarian sawat yang dibawakan oleh mahasiswa Universitas Ikrab Buru. Diketahui bulan bahasa merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan setiap bulan Oktober untuk memperingati peran penting bahasa dan sastra Indonesia dalam kehidupan dan bernegara. Peringatan ini berakar dari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, di mana para pemuda berikrar menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Karena itu, setiap Oktober dijadikan momentum untuk menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia, sekaligus mendorong pelestarian bahasa daerah dan pengembangan sastra nasional. Institut Agama Kristen Negeri atau IAKN Ambon mendatangkan sejumlah seniman dari Belanda pada Rabu 29 Oktober 2025. Wali Kota Ambon, Budewin Watimena, menyebut tema yang membingkai kegiatan ini dibuka langsung dengan petikan gitar. Dalam acara ini, ratusan mahasiswa hingga tamu undangan sangat antusias, salah satunya dengan memberikan tepukan tangan hingga adanya pertanyaan dalam diskusi bertajuk Masterclass Blues Gitar. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Novanda Halirat. Rekan Novanda, silakan laporan Anda. Ya, Tribuners melaporkan langsung dari Ambon bahwa Institut Agama Kristen Negeri Ambon atau IAKN Ambon mendatangkan sejumlah seniman berkebangsaan Belanda. Tak hanya berkebangsaan Belanda, mereka juga ini ada yang berdarah Maluku, Tribuners. Kegiatan ini berlangsung di auditorium kampus IAKN Ambon. Dalam kegiatan ini dibuka langsung oleh Wali Kota Ambon, Budewin Watimena, dan kemudian dilanjutkan dengan Masterclass Blues Gitar. Dan sebagai tambahan juga Tribuners, setelah selesai Master Blues Gitar oleh Boas, dilanjutkan dengan Moya Weno dan Saska Lekatompesi dalam movement naratif. Jadi di movement naratif ini Tribuners, mereka berdua, Maya dan Saska, menampilkan tarian yang sudah menjadi tarian mereka, Tribuners. Selanjutnya untuk agenda tanggal 3 sampai 4 itu ada workshop musik dan media dan public relation oleh Victor Joseph. Nantinya Tribuners. Kemudian saat kami wawancarai Rektor IAKN Ambon, dirinya mengatakan bahwa kolaborasi ini dirinya sangat bangga karena kolaborasi ini dapat mengalir dengan adanya kehadiran dari teman-teman asal Belanda yang menurutnya ini sangat bermanfaat bagi para sastrawan, praktisi, musisi, dan juga berkolaborasi yang juga memberikan aspirasi kepada masyarakat dan mahasiswa terkhususnya. Dirinya berharap lewat kegiatan ini dapat menguatkan ekosistem musik di Kota Ambon dan dapat berguna dalam aspek praktis dan akademis kepada para pelajar dan musisi yang belajar secara otodidak. Sebagai informasi, kegiatan bergengsi ini berkolaborasi dengan pemerintah Kota Ambon, Ambon Music Office atau AMO, dan ada juga dari Kedutaan Belanda. Ya, demikian laporan yang saya sampaikan dari Ambon. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Novanda Halirat atas laporan Anda dari Tribun Ambon. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Rektor IAKN Ambon, Profesor Dr. Yance Z. Rumahuru. Ini IAKN Ambon kolaborasi dengan pemerintah Kota Ambon, tentu juga dengan AMO, dengan Erasmus House Quiz dan Kedutaan Belanda melakukan masterclass dan workshop
disebut sebagai interdisipliner karena di dalamnya ada performance ya masterclass. Puluhan siswa-siswi SMP MTS di Masohi, Maluku Tengah pingsan dan dilarikan ke rumah sakit seusai mengikuti lomba baris indah dalam rangka HUT ke-68 Kota Masohi pada Kamis 30 Oktober sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Timur. Para peserta mengalami lemas, sesak napas hingga pingsan setelah mencapai garis finish di samping lapangan Nusantara Kota Masohi. Orang tua dan guru menyayangkan kelalaian panitia karena tidak menyiapkan tenaga medis maupun ambulans di lokasi kegiatan sehingga penanganan menjadi lambat. Informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan wartawan Tribun Ambon, rekan Silmi Sirati Swailo. Silakan laporannya. Baik, terima kasih rekan Nurma. Memang benar pada Kamis 30 Oktober 2025 kemarin, puluhan siswa-siswi SMP ataupun MTS di Kota Masohi pingsan usai mengikuti lomba baris indah yang dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-68 Kota Masohi, Maluku Tengah. Dan dari informasi yang kami himpun, benar bahwa sebanyak 31 siswa perempuan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Masohi usai mengikuti ataupun usai pingsan pada saat telah memasuki garis finish pada lomba baris indah yang berlangsung Kamis 30 Oktober kemarin. Dan berdasarkan pengakuan salah seorang guru yang menyatakan bahwa keprihatinannya ataupun menyatakan ketidakpuasannya karena tidak tersedia ataupun tidak disediakan tenaga medis oleh panitia penyelenggara. Kemudian informasi yang kami himpun juga Tribuners bahwa sebanyak 17 siswa diinfus usai dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Tribuners. Dan dari pantauan kami di lokasi memang pada sekitar pukul 18:40 memang Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, tepatnya di bagian IGD, dipenuhi oleh para orang tua dan juga siswa yang berdatangan di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Masohi. Kemudian dari konfirmasi yang kami lakukan dengan Ketua Panitia, dia menyatakan bahwa adanya miskomunikasi dengan tim medis yang membuat ataupun menyebabkan ketidaktanganannya secara proporsional ataupun secara baik daripada siswa-siswi yang selesai mengikuti lomba baris indah ini. Kemudian dari informasi yang kami bahwa menyampaikan permohonan maafnya, juga menyampaikan bakal bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Dan kemudian dapat kami informasikan juga bahwa di hari ini dilanjutkan dengan lomba baris indah tingkat SD yang tentunya menjadi bahan evaluasi dari pihak panitia untuk menyediakan tenaga medis pada lomba baris indah yang digelar 2 hari ini. Demikian laporan yang bisa saya laporkan dari Masohi, Maluku Tengah. Kembali ke rekan Nurma di studio. Baik, terima kasih rekan Silmi. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, simak juga wawancara yang telah rekan kami rangkum bersama dengan pihak terkait. Kejadian anak-anak yang pingsan pada umumnya pertama kita lihat itu untuk tenaga medis tidak ada di tempat. Waktu kita konsultasi bersama panitia, katanya itu sudah menyurat kepada pihak terkait, tapi sampai sejauh ini tidak ada. Itu yang kita sebagai guru dan juga perwakilan dari orang tua sesalkan tentang itu. Intinya Lapang akan evaluasi sebisa mungkin terkait dengan kegiatan besok untuk di tingkat SD. Lapang akan evaluasi mungkin dari jarak dan sebagainya. Akan juga melihat mungkin faktor-faktor yang lain X yang mungkin kadang bisa terlewati. Download Tribun X sekarang,